Selamat bergabung lagi di channel Pokjar Gemilang. Pada kesempatan ini saya ingin menginformasikan skema layanan ujian akhir semester masa 2022.2 Universitas Terbuka. Seperti yang kita ketahui, UT melaksanakan ujian akhir semester dengan 4 skema, yaitu ujian tatap muka, ujian take home exam, ujian online TAP. Sebelum masing-masing skema saya bahas, saya ingatkan lagi bahwa setiap mahasiswa wajib mencetak kartu tanda peserta ujian atau KTPU. Berikut sekilas bagaimana kita mau mencetak kartu tanda peserta ujian. Pertama-tama adalah kita masuk pada Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka. Alamatnya https://sia.ut.ac.id. Kemudian memasukkan email, password, menjawab pertanyaan, kemudian masuk. Setelah muncul halaman beranda, fokuskan pada menu yang berada di sebelah kiri. Ada beranda, akademik, tugas dan ujian, profil, pembayaran, laporan. Kita pilih tugas dan ujian. Kemudian pilih cetak kartu tanda peserta ujian. Setelah muncul kartu tanda peserta ujian, teman-teman pilih cetak. Setelah KTPU tercetak, maka KTPU tersebut dibawa beserta kartu identitas mahasiswa. Bisa berupa KTM ataupun KTP. Sekarang mari kita bahas keempat skema yang diberikan oleh Universitas Terbuka pada periode 2022.2 ini. Yang pertama adalah ujian tatap muka. Ujian dilaksanakan secara tatap muka di lokasi yang telah tercantum pada KTPU. Di sini adalah mahasiswa nanti datang ke lokasi ujian sesuai dengan KTPU-nya. Ujian berupa tes objektif atau pilihan ganda dengan naskah soal tercetak. Ini maksudnya naskah soalnya nanti tercetak. Teman-teman mahasiswa melaksanakan ujian dengan membaca naskah soal, kemudian memilih jawabannya pada lembar jawab yang telah disediakan. Apa yang perlu dibawa dalam pelaksanaan UTM ini? Yang pertama adalah kartu tanda peserta ujian dan identitas. Kemudian alat tulis, ballpoint, pensil, penghapus. Jika diperlukan, teman-teman bisa membawa penggaris. Untuk lokasi ujian, teman-teman bisa periksa pada kartu tanda peserta ujian serta tabel informasi lokasi UAS tatap muka. Dalam membaca tabel lokasi UAS tatap muka, teman-teman cocokkan dengan KTPU. Sebagai contoh, tempat ujian 330861-Kap Magelang. Teman-teman membaca tabel informasi lokasi UAS tatap muka pada pilihan Kap atau Kota Magelang. Jangan kabupaten lain, tapi disamakan antara tempat ujian pada KTPU dan pilihan tempat ujian pada tabel. Setelah tempat ujian teman-teman ketahui, perhatikan mata kuliahnya berada pada hari pertama atau hari kedua. Pada contoh di sini, mata kuliah muncul pada hari pertama jam ke-4 dan jam ke-5. Tempat ujiannya adalah Kabupaten atau Kota Magelang. Untuk mengetahui lokasi ujian, teman-teman perhatikan pada KTPU ruang dan kursinya. Ruang berapa, kursi berapa. Tertulis ruang 38. Kita cari pada tabel. Ruang 38 itu berada pada ruang 21 sampai dengan 40. Sehingga lokasi ujiannya
SMA Muhammadiyah Muntilan. Apabila ruang ujian angkanya antara 1 sampai dengan 20, maka lokasi ujiannya berada di SMA Negeri 1 Muntilan. Apabila ruang ujiannya antara 41 sampai dengan 59, maka lokasinya di SMA Negeri 1 Salaman. Jadi teman-teman perlu perhatikan tempat ujiannya di mana, ruangnya berapa, cocokkan dengan tabelnya. Setelah ketemu tabelnya, teman-teman perhatikan kursinya, kursi nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Silahkan teman-teman lihat di ruang tersebut sudah ada daftar nama mahasiswa. Pastikan teman-teman tidak terlambat dalam mengikuti ujian tatap muka ini. Sebelum pelaksanaan ujian, teman-teman sudah berangkat dahulu agar teman-teman dapat mengetahui posisi ruangnya di mana. Karena setiap sekolahan tersebut belum tahu denahnya. Terkadang kita juga kebingungan membaca denah, maka saya sarankan untuk datang lebih awal atau sehari sebelumnya bisa survei terlebih dahulu. Ini pengalaman saya dulu ketika ujian juga sehari sebelumnya saya survei dulu, supaya pada saat pelaksanaan saya bisa lebih rileks dan tidak kemerungsung. Untuk skema ujian yang kedua adalah take home exam atau THE. Pelaksanaan UAS ini bisa dikerjakan dimanapun, bisa dilakukan di rumah, di kantor, atau di tempat lain secara online. Bentuk ujiannya adalah soal uraian atau tes uraian. Dengan cara menjawabnya dapat diketik maupun ditulis tangan pada buku jawaban yang sudah disediakan. Karena nanti ketika teman-teman mengakses laman THE, teman-teman akan mendownload BJU, buku jawaban. Kemudian teman-teman mengisi identitas pada BJU tersebut, dan jawaban dari soal uraian tersebut ditulis di bawahnya, diketik di bawahnya. Pada pelaksanaan UAS Take Home Exam ini waktu 12 jam dengan catatan pada hari tersebut. Kita ingat pergantian hari adalah pukul 00.00. Maksud dari 12 jam ini adalah waktu maksimal. Sebagai contoh, apabila mahasiswa itu mendownload soal pada pukul 06.00 pagi hari, maka teman-teman mahasiswa dapat mengunggah soal pada pukul 18.00 atau pukul 6 sore. Apabila mahasiswa mendownload soal pukul 12.00, maka mahasiswa dapat mengunggah buku jawaban sampai dengan pukul 23.59 atau pukul 11.59 tengah malam. Namun, jika mahasiswa mendownload soal pukul 18.00 atau pukul 6 sore, maka teman-teman mahasiswa hanya punya waktu 6 jam. Bukan lagi 12 jam, tetapi 6 jam. Karena pukul 00.00 sudah ganti hari. Apabila teman-teman mahasiswa mendownload soal pukul 21.00 atau pukul 9 malam, maka teman-teman mahasiswa hanya punya waktu 3 jam untuk mengupload buku jawabannya. Jadi 12 jam di sini adalah di hari yang sama. Ini perlu digarisbawahi agar teman-teman bisa memanage waktu, kapan teman-teman ada waktu senggang, kapan mendownload, dan cukup waktunya untuk mengunggah buku jawaban. Pada UAS Take Home Exam ini sudah tertera jadwal pengerjaan, waktu ujian, mata kuliahnya, serta sandi setiap mata kuliahnya. Jadi teman-teman perlu perhatikan baik-baik. Catat
baik-baik tanggalnya, catat mata kuliahnya, catat sandinya. Skema yang ketiga adalah ujian online. Dalam skema ketiga ini, mahasiswa mengerjakan secara langsung dengan komputer yang sudah disiapkan oleh pihak UT. Teman-teman tinggal login pada sistemnya, kemudian mengerjakan di komputer, memilih jawaban juga di komputer, kemudian setelah tes akan diketahui benar salahnya. Pada KTPU juga sudah tercantum tanggal, waktu ujian, mata kuliah, sandi loginnya, lokasi, ruang, dan kursinya. Pada skema yang keempat adalah ujian online TAP. Ujian ini juga dilaksanakan secara tatap muka di lokasi yang sudah tercantum pada KTPU. Ujian ini adalah tes uraian dengan skema ujian online berbasis web dengan jangka waktu pengerjaan maksimum 3 jam. Mahasiswa akan diberi lembar jawaban, mengakses web ujian, kemudian menjawab tes uraiannya pada lembar jawab yang sudah disediakan. Ujian online TAP ini untuk mahasiswa yang sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian. Apabila mahasiswa belum memenuhi syarat, maka belum bisa melakukan ujian TAP. Ujian TAP melalui penjaringan dari pihak UT secara langsung setelah syarat UOTAP sudah lulus dahulu. Syaratnya apa? Adalah beberapa mata kuliah yang disyaratkan setiap program studi sudah lulus terlebih dahulu. Setelah mata kuliah yang disyaratkan oleh TAP itu sudah lulus, maka dapat terjaring UOTAP. Namun jika ada yang belum lulus, maka ujian TAP ini belum dapat dilaksanakan. Karena TAP ini melalui penjaringan, bukan melalui registrasi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk mengetahui secara lebih detail dan lebih jelas lagi, nanti pihak Universitas Terbuka akan melaksanakan klinik UAS. Apa itu klinik UAS? Klinik UAS adalah penyamaan persepsi, pelatihan, penjelasan, atau klinik tempat konsultasi ketika akan menghadapi ujian akhir semester. Saya berharap teman-teman bisa hadir pada pelaksanaan klinik UAS tersebut agar mahasiswa tidak kerepotan, tidak kebingungan untuk melaksanakan ujian akhir semester. Perlu diingat bahwa periode 2022.2 ini adalah periode pertama dengan 4 skema yang diberikan oleh Universitas Terbuka. Ikuti alur yang ada di UT agar teman-teman mahasiswa dapat lancar dan sukses mengikuti ujian akhir semester. Semoga penjelasan tadi dapat menambah wawasan teman-teman mahasiswa untuk menghadapi UAS sebelum klinik UAS dilaksanakan oleh Universitas Terbuka. Bantu kami untuk menyampaikan informasi ini kepada teman-teman atau sahabat-sahabat lainnya. Terima kasih.